Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, kita akan memasuki bab yang kedua, yakni yang berjudul Hormat dan Patuh Terhadap Orang Tua dan Guru, di mana kita akan menganalisis dan memahami beberapa surah yang terkait dengan tema, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17. Secara konsepsional, orang tua dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, yaitu ayah dan ibu. Lalu yang kedua adalah orang tua yang memberi kita beberapa pengetahuan, yakni guru-guru. Baik guru-guru yang mengajari kita sejak kecil ataupun mengajari kita sejak dewasa. Dan yang ketiga adalah orang tua yang menyebabkan pasangan kita lahir ke dunia, yaitu bapak dan ibu mertua. Nah, ketiga orang tua inilah yang wajib kita hormati karena banyak sekali jasa-jasa mereka yang diberikan kepada kita. Banyak kejadian nyata yang kita saksikan di sekitar bahwa banyak orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya berkat perilaku hormat dan taatnya mereka kepada orang tua. Demikian juga banyak kisah yang menyebutkan bahwa kedurhakaan kepada orang tua mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak ada yang menginginkan untuk sengsara di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita selalu menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana doa kita setiap hari. Nah, maka dari itu kita harus menghormati, mentaati, dan berbakti kepada orang tua. Nah, berkaitan dengan tema hari ini yaitu tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, marilah kita untuk membahasnya dalam beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17. Mari kita baca bersama-sama untuk sebelum mendalami kandungan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Pada surah Al-Isra ayat 23-24, Allah memerintahkan kepada seluruh umat untuk menyembah dan mengabdi kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Nah, pesan ayat ini juga menunjukkan betapa umat Islam mempunyai derajat yang sangat tinggi dibanding dengan orang-orang kafir dan musyrik. Ini juga menerangkan tentang ihsan atau berbuat baik kepada orang tua yang diperintahkan Allah dengan bersikap sopan kepada keduanya dalam perkataan ataupun perbuatan sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sehingga orang tua merasa senang terhadap diri kita.
Pada tafsir Al-Misbah menerangkan tentang ayat Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu memberi ajaran kepada anak supaya berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap sedikit demi sedikit dari yang paling ringan. Diawali dengan janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang lembut dan mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama karena memiliki pesan penghormatan dan pentakziman melalui perkataan. Selanjutnya, meningkat lagi dengan perintah untuk berakhlak yang mewakili rasa kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Akhlak yang muncul dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua, yaitu senantiasa mempedulikan dan memenuhi harapan orang tuanya. Pada akhirnya, seorang anak diwajibkan untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka saat kita masih kecil yang tidak berdaya tanpa orang tua. Selanjutnya, mari kita perhatikan dan pelajari mengenai isi kandungan surah Luqman ayat 13 sampai 17. Namun, sebelum memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, marilah kita baca dengan baik dan benar Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Penjelasan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17, yaitu yang pertama ayat 13 di mana menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata ya'izuhu diambil dari kata wa'az yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati, dengan penyampaian yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada anak. Kata bunaya juga mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya.
Nah, selanjutnya dalam ayat ke-14, ayat ini Allah menceritakan tentang kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya yang sangat luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu lebih berat daripada ayah. Karena apa? Karena ibu mulai proses mengandung hingga melahirkan, menyapi, serta merawat kita. Nah, kata Wahnan sendiri berarti adalah kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Dalam ayat 15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini juga sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan untuk keagamaan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dengan hal akidah dengan ayahnya. Pada ayat yang ke-16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus, dan kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini juga tegas menggambarkan atas kekuasaan Allah dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Terakhir adalah ayat yang ke-17, yaitu menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar, yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Nah, kata azam dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Namun sebelum menerapkan perilaku menghormati dan mematuhi orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17. Nah, terlebih dahulu kita harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, jadi sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 sebagai berikut. Selain kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak dan ibu guru? Nah, karena jasa